Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keimanan. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu acara keagamaan yang menjadi tradisi sebagian masyarakat Islam di Indonesia adalah manakiban atau manakib. Manakiban adalah sebuah peringatan untuk mengenang wafatnya seorang wali yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang wafat pada tanggal 11 Rabiul Awal. Sebagaimana dengan Barzanji yang dibacakan ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dibaca dalam kitab manakib ini hampir sama, yaitu meliputi silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, sejarah hidupnya, akhlak dan karomah-karomahnya. Di samping itu tercantum juga doa bersyair yang bermuatan puji-pujian dan tawasul kepada Allah melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tujuan dibacakan manakib ini adalah untuk mendapatkan keberkahan. Karena mereka meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah wali kutub yang sangat istimewa, yang dapat mendatangkan berkah bagi kehidupan seseorang. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa pentingkah manakiban ini, dan apakah amalan ini ada tuntunannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Saya akan menanyakan beberapa hal pada Ustadz. Ibu kenalan dulu Bu, dari mana? Dari Demak, nama saya Saihat dari Demak. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya, kalau bisa saya jawab. Mari Ibu. Yang pertama, Ustadz, saya ingin menanyakan masalah bacaan manakib dan hol orang yang meninggal. Ya. Karena yang berkembang di masyarakat, manakib ini dijadikan ibadah andalan. Bahkan kalau nazar apapun pasti pakai manakib. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, karena ini adalah memuji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebetulnya ada keistimewaan apakah di dalam diri beliau? Yang kedua, apa hukumnya mengadakan bacaan manakib tersebut? Untuk yang kedua, ada beberapa macam sholat sunnah yang dicontohkan oleh beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi bagaimana dengan sholat tasbih? Yang ini mau Ramadan, setiap likuran itu pasti setiap masjid melaksanakan yang namanya sholat tasbih. Itu seperti diwajibkan. Yang ketiga, bagaimana kalau yasinan diganti dengan bacaan surat Al-Waqiah dan Al-Mulk. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kalau menghias rumah dengan patung manusia dan hewan. Mohon jawaban Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Yang terakhir tadi apa Bu? Menghiasi rumah dengan patung manusia dan hewan. Oh. Jazakallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diperhatikan betul ya ini. Pertanyaan ini termasuk para pendengar radio di rumah yang mendengarkan radio ini, jangan salah, jangan selip dengar pertanyaan ini. Jadi Ibu tadi tanyakan tentang hukumnya manakib. Apalagi manakib dijadikan ibadah andalan. Ya. Kalau manakib itu mengagung-agungkan Syekh Abdul Qadir Jailani dijadikan ibadah andalan, ya, jadikan ibadah. Nabi tidak kenal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tidak kenal. Andai kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang alim betul, ya, kira-kira dengan Nabi alim mana? Jadi kan? Jadi kalau itu termasuk ibadah, zaman Nabi tidak pernah ada, zaman sahabat tidak pernah ada. Kalau dikategorikan ibadah, itu namanya ibadah yang bagaimana? Nah, kurang adake lho, kowe lho yang adake. Nah. Jadi pendengar di rumah supaya ingat nanti bukan saya yang mengatakan. Bukan saya ini. Itu jadi kalau itu ibu-ibu atau bapak-bapak sudah tahu bahwa itu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau sahabat Nabi, itu kata Nabi syarul umur, ya. Jelek-jelek ibadah yang baru karena muhdath.
Sarul umur muhdatsatuha. Tuh. Siapa tahu Syekh Abdul Qadir Jalani dalam riwayatnya memang beliau itu orang alim. Tapi apa beliau berpesan setelah mati dibegitukan? Saya rasa tidak. Hanya kita aja. Ya. Di zaman Nabi Nuh itu juga orang-orang alim dibikin patung, dipuji-puji, disanjung-sanjung, disembah-sembah, gitu kan? Maka brosur yang kemarin Nabi mengutuk keras orang yang menjadikan para nabi-nabinya, kuburan para nabinya atau kuburan orang alimnya dijadikan tempat ibadah. Kan? Jadi pertama mengenai manaqib seperti itu. Ada ibadah apa itu? Mengadakan apa-apa, adakan ibadah. Sekarang bagaimana sholat tasbih? Brosurnya sholat tasbih pernah dikeluarkan. Ya, sholat tasbih itu memang ada hadisnya. Tetapi keabsahan hadis itu masih dipertentangkan. Kalau dilihat isinya jauh berbeda dari Al-Quran. Ya, karena isi sholat tasbih itu diterangkan di situ. Kalau kamu bisa kerjakan setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali tiap hari Jumat. Seminggu sekali pun tidak bisa, 1 bulan sekali. 1 bulan tidak bisa, berapa? Setahun sekali. Setahun sekali pun tidak bisa, seumur hidup sekali. Manfaatnya apa? Orang yang menjalankan sholat tasbih itu akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, dan menurut Al-Quran, dosa yang disengaja itu nggak ada taubatnya. Nggak ada taubatnya, kan bertentangan ini. Ya. Apalagi dosa besar, dosa kecil, ya, yang akan datang pun sudah diampuni. Jadi kalau sekarang sholat tasbih, baru setelah itu terus kamu maling, zina dan sebagainya, sudah diampuni semua. Kalau menurut pemahaman itu. Dan itu abadnya apa tuh? Seumur hidup sekali aja kok. Nah, jadi orang kalau memahami arti hadis dalam sholat tasbih itu berarti siapa yang menjalankan sholat tasbih jaminan masuk surga. Karena dosanya semua diampuni, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil diampuni. Nanti ranti dosa tak? Masuk surga berarti. Nah, ternyata setelah diteliti hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif, ada yang mengatakan hadisnya mungkar, ada yang mengatakan tidak apa-apa, gitu lah. Nah, maka itu karena hadisnya keabsahannya pun masih dipertentangkan, berarti ya, tidak jelas kalau itu dari Nabi hadis itu atau pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, itu kedudukan sholat tasbih seperti itu. Nah, kalau sholat tasbih itu tiap Ramadan nanti diwajibkan, ya itu salah, itu nambah-nambahi ketetapan hukum. Yang diwajibkan sholat menurut Nabi itu hanya sholat 5 waktu. Selain itu semuanya sholat selain 5 waktu. Kalau ada sholat itu sunnah, kalau memang ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya malah menjadi bid'ah. Jadi kalau yang wajib hanya 5 waktu itu tak. Lainnya itu tidak ada. Kecuali sholat jenazah, itu wajibnya pun bukan wajib ain. Wajibnya wajib kifayah. Tidak semua orang berkewajiban. Kalau sudah ada salah satu yang melakukan, semuanya tidak berdosa walaupun tidak melakukan. Sekarang yasinan diganti surat apa tadi? Surat Al-Waqiah dan Mulk. Nah, buat apa? Merasa yasinan ganti sama saja. Ya. Yang dilarang itu bukan yasinnya Ibu ya. Membaca surat yasin boleh, wong itu bagian dari Quran kok. Ya. Hanya umumnya berdasarkan hadis-hadis yang brosurnya pun sudah sampai keluarkan juga diangkat pagi ini. Orang membaca yasin itu ada beberapa maksud. Ya. Ada yang membaca yasin karena dalam hadis itu diterangkan siapa yang membaca surat yasin, ya akan kalau dia akan mati dimudahkan matinya, ya matinya dimudahkan. Atau orang yang membaca surat yasin kalau dia dalam keadaan lapar akan menjadi kenyang. Kalau dia membaca surat yasin sudah banyak, berapa 16 macam kalau tidak salah hadis-hadis yasin itu semuanya dhaif.
Dhaif. Maka orang mau mati kan banyak suruh baca Yasin, padahal Nabi nuntunkan kalau kan nunggu orang mati supaya ditalkinkan membaca La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau kamu baca, kemudian begitu baca La ilaha illallah terus mati, kata Nabi, dakhalal jannah. Ya. Lah itu yang mudah itu malah tidak dilakukan. Baca Yasin yang tidak dicontohkan, diperintahkan Nabi, malah itu yang diaktifkan. Nah itu ada hadisnya, tetapi dhaif hadisnya. Itu mengenai apa itu? Nah, kalau sekarang mau diganti surat yang lain, lah ada tuntunannya enggak? Kalau zaman Nabi tidak dicontohkan, ya jangan dilakukan, ya lebih selamat. Membaca Yasin boleh, kapan saja, tidak usah dipaskan hari malam Jumat, atau tidak paskan kalau nunggoni orang sakaratul maut, atau tidak hari-hari tertentu, tidak, setiap saat, karena itu Quran boleh dibaca seperti yang lain-lain. Itu mengenai Yasin. Sekarang mengenai menghiasi rumah. Menghiasi rumah, kalau menurut tuntunan Nabi, hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Sekarang kalau rumah ditempeli gambar-gambar binatang, gambar bunga, gambar, boleh apa tidak? Boleh. Dosa apa tidak? Tidak. Maka ditempeli ya tidak dapat pahala, tidak ditempeli ya tidak dosa. Kalau begitu hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ini. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.